Shalom. Hari ini kita memasuki passion keempat, di mana kita diingatkan dan kembali merenungkan perjalanan Yesus menuju ke salib. Dan di malam yang terakhir, dia melakukan sesuatu untuk murid-muridnya. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga hidup kami menjadi berharga. Oleh karena perjuangan, Engkau menyelesaikan panggilan demi mengasihi kami, umat-Mu yang berdosa ini, supaya hidup kami menjadi berharga. Kembali kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 13. Saya akan membaca pada bagian atau ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Kristus, ada banyak orang yang menyatakan kasihnya kepada orang lain, tetapi pada umumnya mereka ingin mendapatkan penghargaan, dihormati dan dipuji. Apalagi jika pernyataan kasihnya itu dilakukan dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar. Orang menyatakan kasih justru untuk menunjukkan kehormatan dan kebesaran dirinya. Tidak ada seorang pun yang berharap seorang pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri, menggunakan kekuasaannya hanya untuk memenuhi keinginannya, tanpa memperhatikan dampak bagi mereka yang dipimpin. Kita menghendaki seorang pemimpin yang mengayomi dan mengarahkan kepada kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Yesus adalah teladan pemimpin yang tidak diragukan lagi. Sikapnya sebagai pemimpin menggunakan pola kepemimpinan yang menghamba, namun tidak kehilangan identitas sebagai pemimpin yang tegas, mengarahkan, dan penuh kasih. Ke-12 murid Yesus tahu persis tentang keagungan dan kebesaran kasih Tuhan kepada mereka, dan bahkan kepada seluruh isi dunia ini. Mereka sudah beberapa kali diberitahu olehnya bahwa dia akan mengalami siksaan, mengorbankan tubuh dan darahnya sampai mati disalibkan karena kasihnya yang besar kepada mereka dan dunia ini. Pengorbanannya adalah semata-mata untuk penyelamatan dan penyucian hidup orang-orang yang mau percaya kepadanya. Menjelang bukti penyataan kasihnya yang besar dengan pengorbanan tubuh dan darahnya itu, Tuhan Yesus menyatakan kepemimpinan yang menghamba dengan merendahkan diri di hadapan para muridnya. Dia melakukan pekerjaan seorang hamba, yaitu membasuh kaki para muridnya. Tuhan Yesus tahu, dan para murid juga menyadari bahwa mereka yang dilayani Yesus bukanlah orang-orang yang selalu baik. Mereka bukanlah para rohaniawan, bukan juga orang-orang saleh dalam keagamaan. Memang mereka tahu dan mempercayai betapa sempurnanya kasih, pengajaran, dan pelayanan Yesus yang adalah guru dan Tuhan mereka. Tetapi mereka kadang-kadang bimbang imannya. Kadang-kadang mereka bertengkar. Bahkan seorang di antara mereka akan mengkhianatinya. Di hadapan orang-orang yang rendah seperti itu, Tuhan Yesus merendahkan dirinya.
Di hadapan kaki mereka, Tuhan Yesus jongkok dan menunduk. Dia memegang dan membasuh kaki mereka yang kotor, dan kemudian mengusapnya dengan kain lap yang ada di bahunya. Tuhan Yesus merendahkan diri lebih rendah daripada orang-orang rendah yang dilayaninya. Itu berarti Tuhan Yesus menghargai dan menghormati mereka. Ketika sampai pada giliran Simon Petrus, di situ terjadi percakapan yang menunjukkan adanya kedekatan hubungan mereka. Ada keraguan dalam diri Simon Petrus, namun sekaligus di situ juga menyatakan adanya isi pikiran yang berbeda antara Yesus dan Simon Petrus, yang terungkap melalui pertanyaan Simon Petrus, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Dan Yesus pun menjelaskan, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalamku." Oleh sebab itu, Petrus menghendaki lebih. Dia ada keinginan agar Yesus tidak hanya membasuh kakinya, tetapi juga tangan dan kepalanya. Dalam hal ini, Yesus menolak keinginan Simon Petrus. Itulah salah satu bukti nyata kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Kasih itu tidak selalu memenuhi keinginannya, namun juga menolak sebagaimana yang dilakukan Yesus kepada Petrus. Dalam kerendahan hati, di dalam kasihnya, ia tetap seorang pemimpin. Ia pun menjelaskan tujuan dari setiap tindakannya, termasuk kepada Simon Petrus, mengapa ia menolak membasuh tubuh Petrus. Petrus pun akhirnya menerima tindakan Yesus, tunduk pada otoritas Yesus, dan bersama dengan para murid yang lain, Yesus membasuh kakinya. Demikianlah ia memberikan teladan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang menghamba, sekaligus juga menjadi pemimpin yang tidak memenuhi semua keinginan orang-orang yang dipimpinnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus masih akan menunjukkan bukti yang lebih besar dari kasih-Nya. Dia akan mengorbankan tubuh dan darahnya, dan dalam penderitaan serta siksaan yang hebat serta panjang. Pengorbanan adalah karena kasih-Nya. Pengorbanan itu adalah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Pengorbanannya adalah jalan pembebasan dari maut menuju kepada kehidupan yang kekal. Sampai saat ini, Tuhan tetap melayani. Tuhan tetap mengasihi kita melalui orang-orang yang diutus-Nya, melalui orang-orang yang mengasihi dan memperhatikan, dan mereka yang meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya. Bisa jadi di antara kita ada yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Mari kita menyerahkan hidup kita dengan segala kelemahan, kekurangan serta kecemaran kepada Tuhan, agar kita dibasuhkan oleh-Nya, sehingga hidup kita menjadi bermakna dan menjadi berkat. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pengertian dan kekuatan diri kita sendiri. Marilah kita berinisiatif untuk menghargai dan menghormati, serta melayani satu dengan yang lain, sehingga kita bersama hidup rukun, damai, dan bahagia. Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk menghayati keagungan dan kebesaran kasih-Nya yang dinyatakan melalui pengorbanan tubuh dan darah-Nya. Marilah kita bersama-sama datang bersekutu kepada Tuhan untuk ambil bagian dalam ibadah Jumat Agung. Mari kita resapi keagungan, kedalaman, dan kesempurnaan kasih dan pengorbanannya di atas kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebesaran kasih dan kemurahan Tuhan kepada kami, untuk pengorbanan yang sudah Engkau kerjakan, dan juga untuk keteladanan untuk hidup kami, sehingga kami dapat melayani Engkau melalui pelayanan kami di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah persekutuan kami ini. Kami membawa hidup kami ini ke dalam tangan-Mu dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, dengan segala dosa dan kecemaran ini, supaya kami dibasuhkan oleh darah-Mu dan kami boleh didapatkan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.